teman-teman semua, ini bukan suatu mekanik yang bodong ya. Wah, istilahnya kan sekarang mekanik bodong tuh. Dukung channel ini Maverick Jonathan dengan cara subscribe, like, comment, and share agar selalu dapat memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta konten yang bermanfaat bagi semua orang. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel gua, Maverick Jonathan. Nah, ini adalah video yang sudah lama gua nantikan. Kita ngomong awal Desember ya. Gua kan ada accident di November dan sepeda gua mengalami suatu kerusakan sehingga gua nggak bisa bersepeda. Dan pada akhirnya setelah penantian dari bulan November, sekarang di bulan Februari sepedanya akhirnya datang guys. Yaitu Trek Emonda SLR yang kali ini sudah dirakit oleh mekanik favorit gua. Jadi gua dari pertama kali bersepeda, mungkin yang sudah pernah nonton video gua di sebelumnya, gua sudah pernah bahas beliau juga. Namanya adalah Ko Andre. Ya. Jadi Ko Andre, halo Ko. Halo Ko. Hey. Wah, luar biasa nih. Akhirnya datang juga ya. Datang juga akhirnya. Ya, cuman buat teman-teman yang mungkin ngelihat, loh, kok sepedanya beda? Ya jadi ini yang gue suka. Sepedanya ini memang berbeda warnanya ya, Ko Andre ya. Warnanya berbeda ya. Ini warnanya chameleon, bunglon gitu. Ya. Dulu juga dipasang sama Ko Andre yang pertama kali datang ya. Unboxing juga. Cuma kalau dulu kan mungkin full bike datangnya. Yes, full bike. Nah, yang sekarang ini, yang kemarin itu frame-nya udah gue balikin ke Trek. Jadi di-replace dengan yang baru ini. Jadi kita pakai waranti yang 50% buyback itu. Gitu. Nah, bersyukur ada Ko Andre. Jadi karena gue udah percaya sama Ko Andre ya dari awal kita sepedahan juga. Jadi thank you banget Ko Andre sudah luangin waktu buat datang ke sini untuk ngerakit sepeda Emonda ini. Ya, yang gue yakin Ko Andre dari dulu kan kalau sama Ko Andre tuh nggak pernah bolak-balik lah. Sekali diperbaikin di Ko Andre atau dirakit di Ko Andre pasti benar. Ya, nah, tapi tetap apapun yang di jalan, anything can happen lah. Iya. Ya, no, aku juga nyeting juga nggak 100% perfect, tapi ya mendekati lah. Nggak ada sesuatu yang perfect, cuman anything can happen di jalan. Iya. Aja. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Yes. Namanya manusia pasti ada aja human error. Ada aja. Benar. Pasti ada. Iya, ya buat teman-teman yang belum tahu mungkin bertanya kok ada Ko Andre di sini. Sebetulnya kita ada project video ya Ko ya. Yes. Kita kolaborasi, kita lagi membuat suatu video yang pengennya sih viral ya Ko Andre ya. Iya. Karena kan Ko Andre gitu yang masang. Nanti gua akan bahas juga, kita akan ngobrol-ngobrol sama Ko Andre mengenai mungkin teman-teman juga bertanya siapa sih Ko Andre. Nah, gue pengen ibaratnya di video kali ini tuh kita mau tuker-tuker ilmu lah. Kalau gue sih mungkin bukan ilmu ya, gue gak ada ilmunya sih. Ko Andre mungkin lebih baik ilmunya mengenai bersepeda atau mengenai sepeda di dunia mekanik gitu. Jadi gue secara ingin membahas nih sama Ko Andre. Tadi kan gue udah bilang kita ada kolaborasi video, nanti teman-teman bisa lihat kita mau bikin namanya Dream Wheeled Bike. Jadi kita akan melihatkan proses membangun sepeda gue ini dari pertama kali di box sampai jadi seperti ini. Jadi teman-teman juga mungkin bisa jadi mungkin pembelajaran juga kali Ko Andre ya, cara membongkar dan memasang sepeda yang benar gitu. Nah, di video kali ini gue pengen bicara sama Ko Andre mengenai sepeda di mata dunia mekanik seperti itu. Nah, mungkin Ko Andre kalau boleh tahu dari kapan sih mulai jadi mekanik sepeda? Saya jadi mekanik sepeda sekitar 4 tahun yang 3 sampai 4 tahun yang lalu. 3-4 tahun sampai Oke. Nah, Ko Andre dulu belajar kok bisa sih milih jadi mekanik sepeda. Ini kan bukan pekerjaan yang semua orang banyak yang kepikiran gitu kan? Ya, ini ceritanya. Sebetulnya saya itu punya 2 hobi. Hobi saya satu otomotif. Hobi 2 saya nemukan hobi ini pada waktu SMP, yaitu bersepeda. Saya awalnya dulu main sepeda MTB. Dari SMP itu kok? Dari SMP. Aduh, lama banget ya kalau gitu ya? Lama. Terus sempat vakum beberapa tahun karena ya sekolah, kerja. Someday aku udah kerja, aku beli sepeda sendiri. Udah bisa beli sepeda sendiri, beli MTB sendiri, beli road bike sendiri yang meskipun ada sedikit drama. Nah, dari situ passion saya tuh nambah. Sebenarnya passion saya dari awal saya tuh lebih suka pekerjaan yang menggunakan tangan.
craftsmanship lah waktu ya, ngomongnya. Pokoknya menggunakan tangan. Oke. Terus saya sempat mikir, wah apa saya belajar mobil lagi ya? Tapi mobil dunia terlalu kompleks. Karena dulu teknologi karbu, injection pertama, sekarang sudah pakai BCM, body control modul, udah ribet. Butuh waktu yang sangat panjang. Akhirnya saya nemuin, kenapa nggak di sepeda aja? Ya puji Tuhan, aku dibantu sama adik saya, mendapatkan informasi bahwa di Singapura ada tempat untuk sekolah, untuk kursus memang. Ada tempat kursusnya. Di Singapura? Di Singapura ada. Emang di Indonesia nggak ada kok? Saya kurang tahu ya, cuman saya melihat bahwa kalau di Singapura sih dekat sama Indonesia, jadi kenapa enggak gitu. Iya. Ya, akhirnya saya ke sana, saya diajarin ya, kebetulan saya diajarin di tempat yang proper. Bengkelnya proper, semuanya proper, pengajarnya juga menurut saya profesional. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ya puji Tuhan, setelah saya kursus, saya ketemu salah satu mekanik senior di Singapura. Dan saya sempat belajar di sana meskipun nggak lama, sekitar 2-3 minggu saya diajarin tanpa saya harus ngeluarin biaya. Itu kerja atau maksudnya gimana? Diajarin definisinya kok? Dia itu kerja di salah satu bike shop. Nggak tahu kita tuh ketemu, dikenalin sama teman saya di sana, kita ngobrol. Nggak tahu kenapa sore hari itu juga saya diajak kerakit salah satu sepeda. Dan itu sepeda tersebut high end, lumayan high end, maksudnya menengah ke atas gitu. Jadi dia ngelihat saya kerja, meskipun saya waktu itu belum pengalaman, akhirnya dia ngajarin saya apa ya istilahnya SOP-nya lah gitu loh. Handling barang ini gimana. Ya saya sempat kerja di salah satu bike shop juga di sana, akhirnya karena Tuhan berkata lain, working permitku nggak bisa keluar, ya aku harus balik ke Indonesia gitu. Terus akhirnya saya kerja di sini. Gitu. Itu berarti track back historinya Ko Andre. Nah, untuk jadi mekanik sendiri dari orang tua sendiri gimana kok? Ada sedikit pergumulan apa? Misalnya orang tua sana totok banget tuh, atau udah mungkin Ko Andre orang tuanya sudah modern gitu? Orang tua saya itu sudah ya namanya orang tua ya. Semua orang tua itu pasti, saya yakin pasti ya ada namanya dalam hati kecil pasti ada namanya khawatir karena kan kita anaknya. Iya. Tapi saya lihat orang tua saya juga mendukung gitu loh. Semuanya gitu loh. Iya. Semua keputusan ada di tangan saya gitu. Wah, bagus dong kok. Karena kan orang tua kan kalau untuk pekerjaan yang niche ya kita ngomong yang bukan umum, mereka kan pasti pengennya kan yang umum, misalnya akuntansi gitu kan, misalnya apapun yang bidang-bidang yang umum kan. Kalau kayak gue juga kan pekerjaan yang niche, cuma karena kebetulan orang tua juga kerja di situ jadi mau nggak mau kan, mereka oke aja gitu. Kayak bengkel kan kurang umum lah gitu kan, kayak mekanik juga kurang umum gitu. Tapi bagus kalau misalnya dari Ko Andre sendiri, dari support dari keluarga berarti bagus juga ya Ko ya? Support dari keluarga, saya juga hobi, saya juga dikasih kesempatan belajar dan ada yang ngajari saya. Wah luar biasa ya. Nah jadi teman-teman semua, ini bukan suatu mekanik yang bodong ya. Wah istilah kan sekarang mekanik bodong tuh learning by doing atau enggak tiba-tiba ditabiskan menjadi ya kamu bisa mulai hari ini kamu jadi mekanik. Nah itu bukan ya, bukan dari seperti itu. Ko Andre ini betul-betul ada training di Singapura dan juga diajari oleh senior tadi ya. Salah satu itu orang Singapura atau orang Singapura. Orang Singapura. Tapi dia ya dulu orang Indonesia dia. Oh gitu. Terus lahir di Indonesia, dia pindah ke sana. Dia juga career change di umur 40. Gitu. Sedikit dengan dia aku juga sekali itu, dia juga career change karena dia apa? Dia suka gitu. Dia suka hobi ya, orang kalau hobi waktu juga lupa ya kok ya. Saya juga sepeda saya juga suka gitu. Itu berapa lama di Singapura itu kok? Saya cuma beberapa bulan kok, nggak lama saya keluar masuk gitu. Tapi itu semua ibaratnya sampai hari ini kan sudah 4 tahun 3 tahun jadi mekanik, itu fondasi yang sangat kuat kan? Sebetulnya yang saya dapetin di sana itu cuma basic. Apakah bisa menentukan seperti kan sekarang kalau Andre kan orang udah tahu lah kalau untuk mekanik kan kita bisa ngomong untuk mekanik high end lah kalau bahasa orang-orang di sini pada umumnya yang udah tahu ya. Iya. Apakah itu bisa menjadi basic utama kan sekarang mekanik ada banyak tuh kok. Ya kan? Gimana ya? Knowledge itu tetap perlu. Ada kata kita hilangin deh, nggak ada pengalaman di Singapura, terus tiba-tiba Ko Andre datang ke sini, terus ditabiskan ya mulai hari ini Ko Andre Anda menjadi mekanik karena melihat cara bongkar pasangnya tangannya kayak rapi deh. Itu sih bukan
awal-awal saya jadi mekanik juga nggak kayak begini gitu loh. Saya juga ya pada umumnya gitu loh. Cuman saya belajar dari pengalaman handling. Ya jujur di tempat kerja saya sekarang saya juga sering mengalami kendala. Pastilah, apalagi sepeda yang bukan rakit baru kayak begini, yang servis. Servis itu banyak aja masalah, ada aja masalah yang saya ngerti, seperti yang saya katakan tadi bahwa anything can happen on the road. Oke. Jadi kasus apa yang dihadapi oleh customer, misal sepeda rusak, dia kan ke saya. Ya saya harus menyelesaikan masalah itu. Ya saya tetap belajar. Sampai sekarang saya tetap belajar. Ya tapi tetap aja kan, maksudnya untuk Singapura itu jadi fundamental Ko Andre. Hanya sebagai dasar basic SOP atau teknik yang saya pelajari. Awal. Tapi semuanya tetap di lapangan sini. Saya rasa di Indonesia sama di Singapura saya sama aja sih ya. Karena anything can happen on the road. Udah intinya itu. Dan tergantung dari kita nih. Misal kita dapat masalah, gimana? Sikat terus atau udah diem? Kalau saya sih, misal saya ngadepin satu sepeda ini susah, mana ya? Gitu. Ya udah, aku diemin dulu. Pulang, saya belajar lagi. Ya kan saya punya lah ya kayak. Ya ada buku pegangannya itu ada. Ya saya beli gitu loh. Memang saya beli. Itu otak manusia tidak bisa menyimpan semuanya. Pasti ada something yang miss ya. Saya kadang menemukan, oh iya, coba kalau begini. Oh ternyata ini besok ya puji Tuhan beres. Berarti ini hebatnya Ko Andre ya. Ini yang salah satu gue lihat kenapa Ko Andre hari ini bisa begitu hebatnya di dunia mekanik, karena walaupun ya kita sebagai orang-orang yang kayak gue pribadi sebagai user sepeda yang udah kenal Ko Andre, ya gue bisa ngomong Ko Andre ini hebat banget sebagai mekanik. Tapi kita tanya, Ko Andre tetap humble, tetap rendah hati, dan tetap ingin belajar supaya lebih baik lagi, dan mengakui bahwa memang semuanya pasti ada aja kendala ya Ko Andre ya. Tapi kita belajar dari kendala itu, bukan cari alasan. Karena jujur kata ada mekanik yang lain yang gue lihat setiap ada kendala dia selalu mencoba lari gitu kok. Oh, gue ini. Ya mungkin Ko Andre tahu maksud gue seperti apa ya kok ya. Nah, sekarang tadi kita udah jelasin atau sudah bicara-bicara dengan Ko Andre mengenai basic siapa sih Ko Andre. Jadi buat teman-teman yang mau tahu, yaitu Ko Andre udah pernah di Singapura belajar untuk mekanik sepeda ya kok ya. Nah, mekanik. Sekarang yang gue ingin bahas juga berikutnya adalah mengenai waktu membongkar atau memasang sepeda. Ya karena kan namanya mekanik biasanya kan relatif merakit sepeda ya kok ya, atau membongkar sepeda. Nah, apa aja sih Ko Andre yang perlu diperhatikan buat teman-teman nih, misalnya mereka punya frame terus mereka ngerakit atau mereka beli baru yang sudah terakit, kira-kira apa sih, ada tips-tips apa sih yang kita harus kasih tahu supaya mereka tuh bisa aware bahwa apa aja sih yang harus diperhatikan, jangan sampai kayak dulu gue pernah sepedahan tiba-tiba ngelos, stemnya ada handlebarnya kurang kenceng, copot misalnya kayak gitu, atau nggak misalnya ada komponen-komponen yang cukup berbahaya kalau orang tuh awam nggak tahu gitu. Basically kalau pada waktu kita beli sepeda dari pabrik udah full bike, basically itu secara komposisi komponen sudah aman. Maksudnya sudah sesuai dengan standar pabrikan. Kayak contoh Shimano punya standar group setnya. Sampai di situ biasanya kalau sepeda yang kita beli full bike itu semuanya sudah masuk di situ. Rata-rata yang saya lihat, saya selama ini saya pegang. Kedua, masalah handlebar jatuh, kurang kenceng atau apa, itu banyak faktor. Biasanya kalau saya masang itu ada SOP-nya, tidak sekalian langsung kencengin. Enggak, kita lihat dulu nih stem. Contoh stem ada dua macam pengencangan. Ada yang harus equal, yang harus jaraknya antara stem ini dan yang depannya itu harus sama. Ada yang enggak. Ada yang salah satu sisi harus dikencengin dulu. Oh gitu. Buat teman-teman yang mau tahu, stem tuh bagian sini ya. Ini bagian sini ya. Jadi supaya teman-teman tahu juga. Dan itu satu, kencenginnya juga nggak boleh sembarangan. Semua itu ada ukurannya. Kalau kekencengan bautnya atau stem yang jebol, kalau kurang kenceng ya turun ke bawah. Berubah bentuk lah. Berarti caranya bagaimana supaya kita tahu kekencangan itu pas gitu kok? Dari dunia sepeda itu ada yang namanya kunci torsi. Contohnya gimana maksudnya?
Nih kunci torsi. Oh, ini namanya kunci torsi. Oke. Jadi ini kunci ini ada ukurannya berapa newton maksimum. Jadi kita sebagai mekanik juga harus tahu di stem atau di komponen manapun di sepeda itu biasanya ada tulisannya berapa newton itu maksimumnya. Kayak ini ya 16 Nm ya max. Maksimum, terus ini 6 sampai 8. Maksimum berarti harus mencapai 16 atau dalam arti bisa kita kurangin jadi 15 atau 14. Nah, baiknya. Itu tergantung ya, tergantung posisinya di mana. Biasanya plus minus 10%. 10%. Oke. Jangan di plus, minus 10% masih oke. Atau amannya sih langsung sesuaiin sama yang ditulis aja kali kok. Mungkin kalau orang-orang yang awam yang mau ngecek. Ya kalau kan seperti saya ngomong tadi, tergantung tempatnya di mana dulu. Oke, let's say ini pertanyaan ini berarti hal pertama mungkin ya kok ya kalau dari kita tadi ngobrol yang harus diperhatikan adalah ini guys. Sebutnya dia apa kok? Torch. Ya bahasa Indonesianya kunci torsi. Kunci torsi ya. Tanpa ada ini bisa nggak kira-kira kalau bisa dikategorikan sepeda ini aman? Bisa. Tapi itu hanya untuk emergency. Oke. Di jalan kita nggak mungkin dong kita bawa beginian. Iya. Maksudnya kalau dalam arti kita merakit sepeda nih. Oke. Kan ada mekanik-mekanik yang ya tanda kutip mungkin sudah senior atau sudah ahli mungkin di dunia sepeda. Mereka mikir, bos, kalau saya sih udah tangan saya sudah mengerti nih. Segini sih kita udah tutup mata. Ini sih 5, ini sih 16, ini berapa? Jadi dia kira-kira semua. Nah, kira-kira bisa nggak sih kok seperti itu? Sebetulnya bisa, tapi kalau saya nih, bos saya sudah berinvestasi untuk di bengkel, dibeli alat ini. Kalau menurut saya sih sangat bodoh sekali kalau nggak saya pakai. Karena resikonya itu besarnya itu di customer itu sendiri. Pertama di customer itu sendiri, kedua di kita. Kalau barang customer rusak gimana? Siapa ganti? Kita rugi. Kedua, di sini nggak apa-apa. Ada apa-apa di jalan karena kurang kenceng atau apa. Even kurang ini pun, pakai ini pun kadang masih bisa terjadi sesuatu. Oke, benar. Setuju. Anything can happen on the road. Itu tetap satu patokan. Iya. Berarti hal perkara kecil pun menjadi suatu hal yang penting luar biasa. Jadi makanya kalau saya pribadi sih, saya menggunakan feeling itu pada waktu saya di jalan. Kan nggak mungkin saya jalan goes pakai begini berat kan. Iya. Jadi saya ya pakai kunci biasa ya saya sih tidak boleh dikatakan saya bukan yang hafal 100%, ini 5 meter. Ya pastilah kita udah tiap hari pegang, kita pasti udah tahu gitu. Iya. Cuman kalau selama saya ngerjainnya di dalam bengkel, saya tetap pakai ini. Oke. Berarti rules number 1, kalau kita ngerakit sepeda harus mempunyai namanya kunci torsi. Ya teman-teman semuanya. Nah terus berikutnya nih kok, selain kunci torsi. Oke. Ada yang namanya carbon grease atau retaining compound. Retaining compound. Yes. Jadi di sini ada nggak kok? Ada ini. Wah ini seru ya. Ini betul-betul kita akan kupas tuntas mengenai sepeda bagaimana supaya merakit dengan aman. Nah, jadi ini yang kedua adalah menggunakan retaining compound lah. Retaining compound. Atau kalau kita di dunia sepeda banyak namanya carbon grease. Carbon grease. Jadi sebelum kita pasang barang itu, kayak di sini di sela-sela sini kita kasih ini. Tujuannya buat apa kok? Karakteristik barang karbon itu licin, nggak ada gripnya. Jadi ini membantu untuk nge-grip supaya dia tidak merosot. Atau kalau di stem yang non integrated kayak begini, dia nggak di handlebar itu ya. Bisa naik turunin gitu kan. Supaya itu karena apa? Kekencangan torsi dari handlebar, stem dan barang yang karbon itu relatif kecil, cuma 5 sampai 6. Jadi ini sangat membantu. Oke. Jadi ini case-nya itu nomor 2 carbon grease ini teman-teman semuanya. Jadi dari tadi kita ngobrol mengenai frame atau sepeda yang bermaterial karbon. Tetapi sebetulnya nggak menutup kemungkinan ya kok ya kalau misalnya sepeda besi atau titanium juga memerlukan newtonmeter juga kan? Untuk sepeda modern zaman sekarang semua memerlukan. Memerlukan semua kan? Kecuali sepeda besi. Besi enggak. Bersih enggak, cuman kalau misalnya bisa. Tapi kalau komponennya ditancapin karbon dan aluminium, itu pasti ada newtonnya. Hati-hati, karena sekarang kebanyakan juga sepeda-sepeda yang high end, mereka forknya menggunakan karbon. Ada beberapa komponen menggunakan karbon. Jadi supaya lebih aman ya tadi kita gebuk rata aja semuanya. Pukul rata pakai. Kecuali mungkin ini kalau bukan karbon aman kali kok. Aman.
Jadi gini, ini juga sangat efektif ngilangin bunyi biasanya. Oh, berarti kalau misalnya sepedanya bukan karbon, pakai ini pun bagus? Aluminium bagus gitu. Tapi kalau besi ketemu aluminium, saya pakai grease biasa bisa. Oke. Tapi ini hanya aluminium, gitu. Oh gitu. Kalau ini sih mainly fungsinya untuk karbon saja. Karbon saja, oke. Tapi kalau untuk sepeda aluminium juga nggak masalah. Itu juga membantu kami para mekanik solve the problem. Tetap harus menggunakan grease, cuma bukan karbon grease sebutnya, grease biasa aja kali ya. Ada yang gitu. Tapi kalau sepeda aluminium atau sepeda besi atau titanium, tapi pakai seat post atau komponen yang karbon, tetap harus baliknya ke sini. Karbon grease. Oke kok. Berarti tadi pertama kunci torsi, kedua karbon grease, ketiga apa kok yang harus diperhatiin? Biasanya ini lock thread. Lock thread. Jadi baut itu ada, kan saya tadi bilang ada torsi tertentu. Selain itu kita juga, karena getaran jalan, baut itu bisa kendor sendiri. Nah, terus gimana caranya? Kasih lock thread. Lock thread kayak gimana sih kok? Lock thread itu... Apakah seperti cairan lagi itu? Kayak cairan lagi, biasanya... Oh, ada nggak di sini kok? Ada. Nah, untung kita ada di tempat yang lumayan komplit. Nanti teman-teman juga akan gue kasih tahu ini ada di mana. Jadi kalau mau nanti rakit sepeda juga, bisa di sini juga. Karena alat-alatnya juga gue rasa sangat cukup komplit ya di sini. Ini thread locker, namanya thread locker. Thread locker. Jadi ini dipasang untuk di baut-baut ya kok ya? Ya, di baut-baut. Sebelum dipasang, baut-bautnya dipakai ini dulu? Ya. Kalau kering emang kenapa kok? Bukan. Kalau nggak pakai ini? Satu, ini fungsinya dua ini. Pertama ngelumasin. Pelumas, oke. Ngelumas itu drat sama drat baut itu. Supaya pembacaan ininya bener dulu. Oke. Berarti kalau misalnya tanpa ada ini doang bisa salah dong? Bisa salah. Biasanya itu bisa salah ketemunya di barang-barang yang udah lama. Kering, nggak ada itunya bisa. Kalau masih baru, biasanya kalau komponen baru dalamnya itu pabrikan sudah kasih lock thread. Pernah nggak lihat ya, drat ada bimbingnya itu. Nah, itu ada dari pabrik sudah dikasih lock thread. Minyak-minyaknya gitu ya? Thread locker namanya, udah dikasih dia. Wah, ini gua rasa banyak yang nggak tahu nih kok. Thread locker gua aja baru denger nih, ada barangnya seperti ini. Dan gua rasa ini cukup krusial ya. Perkara kecil. Biasanya paling krusial di chainring. Di chainring ya? Chainring, stem. Sometimes stem. Oke, berarti... Ada juga kadang tidak perlu itu, tergantung manufaktur lah. Kita baca manual dulu. Manualnya seperti apa? Namanya itu thread locker guys. Thread itu seperti THREAD locker. Ya, jadi teman-teman tolong perhatikan mengenai ini thread locker di setiap baut-baut yang dipasang. Terutama kalau udah sepedanya udah lama, baut-bautnya sudah kering, wajib memakai ini. Gimana kalau seandainya ini nggak punya, bisa tetap pakai grease. Oke. Jangan banyak-banyak, grease dikit aja di dratnya supaya paling nggak itu kita pembacaan ini tuh mendekati optimal. Oke. Agar si Newton itu jadi nggak ngawur. Karena kalau dia tidak licin di dratnya, baca ini juga ngawur. Oke. Belum saatnya berhenti, dia udah baca berhenti. Ya itu biasanya yang bikin kayak handlebar contohnya turun. Iya. Mana nih kok ini udah bener kok ukurannya udah 5 Newton tapi kok masih turun ya karena tadi nggak menggunakan track locker atau at least pakai grease. Ya di rumah paling nggak, kalau rumah kan kadang kita jarang pakai beginian ya. Ya di rumah pakai grease dikit aja. Udah pasti aman. Ya puji itu semoga aman. Nah berikutnya kok tadi kan sudah ada beberapa yang harus diperhatikan buat teman-teman semua tahu. Ada apa lagi nggak sih kok yang harus kita perhatiin saat kita kalau kita ngerakit sepeda nih, pada waktu ngerakit sepeda kita custom kayak contohnya sekarang ini. Iya. Itu yang satu per komponen, kalau kita beli komponen grup set contohnya, udah beli satu gelundung, satu set sudah beli aman, ya udah biasanya aman. Tapi ada orang kan beli cuman apanya aja, RD-nya nyusul, dicicil. Nah, itu harus perhatiin antara sprocket sama RD. Oke. Kalau di SRAM kayak gini yang 12 speed, dia masih nggak masalah. Lebih gampang. Semua masih bisa. Tapi tetap kita harus tetap baca di sini ada maksimumnya berapa dia.
Oh gitu. Maksimum buat apa aja tuh kok? Sprocket yang bisa ditampung sama ini. Oke. Sama RD ini. Oke, kalau ini berapa? Kalau punya lu ini maksimum 36. 36. Tapi punya lu masih pasang 33 standar. 33 standar. Ya. Oh, berarti untuk melihat kapasitas sprocket itu paling besar seberapa tuh ada di dalam sini guys. Kelihatan ada tulisannya. Ini kan di SRAM, kalau di Shimano juga ada ya? Shimano ada, cuman kita harus buka internet dulu. Oke. Ilmu pengetahuan juga nambah lagi, berarti harus memperhatikan mengenai sprocket tadi ya. Sprocket Jangan kita sampai mau pakai berapa. Pertama kita tentuin dulu nih, kita mau kemana, mau nanjak enggak. Ini semua group set ya. Ya tinggal tentuin nih, misal saya mau nanjak, otomatis kan gear belakangnya gede. Iya. 3, 34, 30. Iya. Itu nanti kita bisa milih nih, RD mana yang harus kita beli. Iya. Itu Shimano, SRAM, Kampak Nyolo itu semua ada semua. Oke. Ada speknya di internet. Berarti kesimpulannya adalah kita harus memperhatikan mengenai ukuran dari maksimum sprocket yang dibandingkan dengan si RD-nya. Jangan sampai di RD-nya misalnya maksimalnya 34 atau 32 kali ya, ada 32 kali kok. Kebanyakan maksimum 30. Tuh kebanyakan masih 30 terus teman-teman 34. Teman-teman beli 34 ya nggak bisa lah guys. Jadi teman-teman beli 2 kali. Jadi perhatikan bahwa tujuan teman-teman sepeda apa, sprocketnya dan RD-nya itu harus diserasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Terus apalagi kok kira-kira yang harus kita perhatiin selama kita merakit sepeda nih, jangan sampai nanti orang tuh bolak-balik terus kan atau nggak bahaya gitu. Kita ngomong konteksnya ngerakit sepeda yang dari nol. Iya. Frame dan BB-nya. Frame dan BB-nya. Dan group set. Dan group set. Dan cranknya. Oke. Contoh ya, crank lah, crank set. Contoh contohnya yang Honda ini. Kita harus tahu nih, kita BB-nya apa. Oke. T47 yang ini standarnya. Itu pertama. Berarti kita harus beli BB yang T47. Ukurannya T47. T47. Ya bahasa Indonesia T47. Mereknya terserah. Kedua, grup setnya kita pakai apa dulu? Shimano, SRAM, ataukah Kampak Nyolo? Karena ini penting ketiga merek ini perlu sendiri-sendiri. Ya beda-beda ukuran ya kan BB-nya. Apalagi kita kalau misal saya nggak mau pakai yang original, saya mau pakai aftermarket, contoh merek Rotor. Nah itu beda lagi BB-nya. Jadi itu harus diperhatiin dulu. Jadi belinya tuh harus bener-bener direncanain. Iya. Mau gimana gitu ya. Budget tetap dihitung. Cuman selain budget ya ini pengetahuan mengenai ukurannya ya kok ya. Karena frame-nya sendiri aja udah beda-beda ya kok ya. Oh sangat beda-beda. Sangat beda-beda. Kayak misalnya yang sekarang ini berapa nih kok frame ini untuk BB-nya? BB 47. Kayak kemarin di Madon 92 ya? BB 90. Kalau misalnya apalagi ya sepeda-sepeda umumnya, BMC deh kita ngomong. BMC BB 86. 86 ya? Tuh, teman-teman semua bayangin ya setiap merek dari sepeda yang sama aja bisa berbeda-beda. Bisa. Nah teman-teman makanya kalau misalnya yang baru-baru belajar jangan rakit dulu kali ya, mendingan beli full bike aja kali ya kalau rakit sendiri. Nggak apa-apa rakit. Tapi harus ada pengetahuan kali ya kok ya pastinya. Ya, pengetahuan sama temen yang juga ngerti. Iya. Jangan asal-asal beli. Jangan asal beli sih, karena tahu ukurannya beda-beda gitu. Tadi dari frame-nya berbeda, dari apa namanya cranknya juga berbeda ya kok ya. Tadi kalau Anda sudah bahas ada Campagnolo, ada Rotor, ada Shimano. Intinya frame beli BB itu harus frame kita punya, grup set kita punya, baru kita beli BB. Mau pakai BB apa? Crank, sorry. Misal bisa aja saya sekarang pakai Shimano atau pakai SRAM, saya nggak mau pakai punya SRAM, saya mau pakai Rotor. Nah itu BB-nya beda lagi ntar. Frame dulu, group set atau crank, baru BB. Jangan ketukar. Kalau ketukar, amburadul nggak mungkin. Nggak mungkin ada beli BB dulu, itu udah nggak mungkin. Atau nggak beli cranknya dulu, itu juga agak aneh. Frame, crank, atau BB. Nah itu penting. Berikutnya ada apa lagi kok kira-kira yang penting lagi? Jangan kalah penting. Beli sepeda, size jangan sampai salah. Saya udah sering ngerakitin orang karena saya nggak ngerti, karena salesnya udah harus jual atau gimana, jadi akhirnya size dan orangnya itu nggak sesuai. Jadi
frame-nya kebesaran. Kebanyakan sih kejadian kayak gitu. Itu merepotkan mekaniknya kenapa kok? Sebetulnya bukan merepotkan mekanik. Kalau saya sih disuruh kerja sih, biar kerja sih ya oke-oke aja. Asal gitu. dibayar sih enak-enak aja. Kalau nggak dibayar tuh baru nggak enak ya. Tapi hasilnya tuh kayak nggak puas saya karena nggak maksimal. komposisi sepeda itu nggak, kalau looks-nya nggak proporsional sebagai road bike. Mungkin ini kali ya bisa dibilang kayak Ko Andre udah capek-capek masang, udah sepedanya udah hasilnya bagus, di setelnya enak segala macam. Karena perkara basic jadi harus kurang diapresiasi lah, dalam arti harusnya kan buat hasilnya konsumennya keren. udah happy. Tapi karena seperti itu jadinya konsumen juga nggak bisa menikmati gitu. Iya, mekaniknya juga ya jujur kurang happy. Iya, mekaniknya kurang happy karena customer juga kurang happy. Ya pasti gitu. Iya. Ya jadi untuk pemula mending baca size-nya bener-bener. Ada tuh pasti di website sih, geometri kan. Ya, geometri ada. Gitu. Ya, sales. Ya saya pesen sih sama sales sepeda kalau sudah tahu size-nya kegedean jangan dipaksain pasang. Gitu aja. Ya ingat ya teman-teman yang di sini apalagi profesinya sales, sales sepeda. Jangan karena stoknya udah mau habis, teman-teman paksain buat jual, akhirnya orang lain rugi gitu. Iya. Ya karena size itu penting luar biasa sih. Karena jujur, saya juga saya juga main sepeda, saya juga tahu ya saya nggak happy gitu. Iya. Nggak happy. Jadi kayak proporsionalnya nggak apa ya? Nggak enak dilihat lah. Iya. Kadang-kadang ntar suruh kita cariin stemnya dong, tambahin ukurannya, kurangin atau enggak ininya cari yang long, yang short. Itu kan makan waktu lagi. Makan waktu lagi. Tadinya betul. Hari ini mau beres besok sepedahan, jadinya 3 hari lagi, 4 hari lagi. Mungkin kalau barangnya belum datang bisa bulan depan gitu kan? Ya. Oke kok. Kira-kira apa lagi sih yang harus diperhatikan? Tadi kan kita udah ngomongin masalah tools, masalah SOP-nya, masalah tadi ada grease, ada thread lock juga tadi kan yang kita bahas. Apalagi sih kira-kira yang penting kok kalau di sepeda-sepeda high-end kayak gini deh? Satu pertama yang pasti yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mempelajari group set tersebut. Maksudnya dalam artian group set tersebut itu cara kerjanya gimana, cara nyetelnya gimana, kita harus tahu dulu itu. Kalau kita nemuin sesuatu yang belum pernah kita pegang, ya kita ngomong ke customer, bilang aja ini saya pelajari dulu ya, saya biasanya gitu. Terserah dia mau belajar, mau tetap suruh saya setting apa enggak gitu. Iya. Karena kan grup set yang sekarang kan arahnya lebih banyak kalau di Shimano bahasnya di I2 ya, atau kita ngomongnya electrical shifting kali sebutnya. Yes, electrical shifting. Kebetulan kan gue juga pernah tuh nyobain kok waktu kemarin pakai Madon juga, pakai di I2 juga, dan ternyata tuh nggak semudah yang dibayangin ya kok ya. Nggak semudah yang dibayangin. Karena ada namanya update software, katanya kalau nggak diupdate baterainya bisa boros, katanya kayak ya. Ada juga mungkin nggak tahu, ini kan pertama kali gue pakai SRAM, ini juga sama jual elektrik. Nah, seperti itu juga harus kali kok kalau untuk pelajarin technical sheet-nya atau gimana? Harus kan? Tapi saya jujur ngomong di Indonesia, distributor pemasok grup set tidak menyediakan itu semua ke semua toko-tokonya. Jadi itu sekarang kembali lagi ke mekaniknya udah. Mau belajar atau apa enggak? Tapi mereka menyediakan kan di website-nya? Di website-nya mereka menyediakan. Itu dia yang jadi poin penting ya. Teman-teman semua, gue yakin yang terutama cyclist punya mekanik masing-masing yang merasa cocok. Untuk gue kali ini, gue cocok sama Ko Andre. Karena dari awal pun sampai sekarang, ya jujur gue happy. Dari pekerjaan-pekerjaan pun selalu happy gitu. Teman-teman juga gue rasa punya referensi masing-masing sendiri-sendiri. Jadi di video kali ini juga kita nggak sama sekali mendiskredit siapapun. Kita ingin lebih banyak tukar pikiran sehingga teman-teman semua tahu apa aja sih yang kira-kira diperlukan, terus bagaimana sih kira-kira menjadi mekanik yang baik. Ya, dari tadi kita ngobrol, gue bisa ambil kesimpulan bahwa SOP itu pentingnya luar biasa. Ya, setiap orang pun pasti punya SOP masing-masing. Yang gue yakin mekanik pasti beda-beda filosofinya gitu kan. Jadi teman-teman pastikan mekanik yang teman-teman pilih harus memiliki SOP yang baik. Ya jauh-jauh pasti hasilnya pun teman-teman pakai juga nyaman buat teman-teman ride sepedanya gitu. Ya paling itu aja kali Ko Andre. Ada apa ya kira-kira yang perlu teman-teman tahu di dalam dunia permekanikan sepeda? Ya yang pasti di dalam permekanikan sepeda itu intinya itu sesuatu yang bisa
belum tentu benar. Oke, Tapi ini tricky banget nih. Benar, pasti bisa. Saya sih. Jadi gimana kok? Apa yang benar pasti bisa, pasti gimana? Kalau kita nih pasang nih sesuai dengan spesifik yang dikasih pabrik, itu pasti benar ya, pasti bisa. Tapi kalau kita pasangnya sudah asal bisa saja, tapi sudah di luar chartnya yang dikasihkan pabrik, ya pasti nggak benar hasilnya. Itu aja sih. Oh, ya itu prinsip kerja saya sih. Attention to small detail things. Itu yang digaris bawahin ya kok ya dalam pembicaraan kita kali ini. Ya paling itu aja teman-teman. Thank you Ko Andre. Udah kita ngobrol-ngobrol cukup panjang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa menjadi suatu pembelajaran juga. Dan by the way, kita sekarang lagi di Blue Box. Ya, teman-teman pasti penasaran kan seperti apa sih Blue Box itu? Nanti juga gue akan membuat videonya. Kita ingin memperlihatkan ke teman-teman semua toko sepeda yang gue berada sekarang. Ya toolsnya kayak gini, komplit. Jangan salah, sepeda-sepedanya juga sadis. Nah, ini gue yakin nih buat persultanan nih bisa membuat bulu-bulunya berguduk berdiri semua gitu. Karena sepeda-sepeda di sini tuh wah luar biasa mewah-mewah gitu. Ya paling itu aja. Ko Andre, thank you sudah datang, thank you sudah kita ngobrol-ngobrol, thank you juga ini sudah menakit sepeda. Sama-sama. By the way, ini juga gue menambah sedikit dari teman-teman. Mungkin teman-teman tadi perhatiin selama kita ngobrol-ngobrol. Dari sepeda yang gue bangun ini, ya teman-teman mungkin sudah nonton ya reviewnya yang gue pernah review mengenai sepeda M-Honda SLR ini. Gue melakukan modifikasi kalau teman-teman perhatiin. Wheelset ini gue ubah menjadi yang ukuran 55 dari yang 37 RSL. Ini gue menggunakan merek FFWD buatan dari Belanda yang ini baru diproduksi dan menjadi batch pertama yang dimiliki oleh toko Blue Box ini. Jadi ini barang baru. Mereknya pun sempat ada di Indonesia, tetapi sudah cukup lama ya, dan mereka terus mengembangkan teknologi sehingga mereka menemukan suatu ya kita ngomong batch yang baru, dan gue akan mencoba sepeda ini dengan wheelset yang baru ini. Kita akan coba mereviewnya. Barangkali saja merek yang mungkin belum banyak yang mengenal ini adalah suatu merek yang luar biasa bagus dan menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang terutama yang mencari wheelset. Ya, paling itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membawa pengetahuan dan juga teman-teman bisa happy menontonnya. Nanti kita akan ada video-video berikutnya juga yang membahas mengenai sepeda yang pasti akan lebih dalam. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel gua, tekan like dan juga komentar di video gua. Jangan lupa juga untuk tekan loncengnya supaya terus mendapatkan video-video yang gak akan kalah serunya. Paling itu aja guys. See you guys in the next video. Bye-bye.